Bab 376, Fang Yuan mencari kematian. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Di puncak gunung, 3 pilar cahaya berwarna merah, biru, dan kuning muncul di hadapan orang-orang. Dibandingkan dengan awalnya, orang-orang yang jeli dapat melihat bahwa ketiga pilar ini telah meredup drastis. Pada saat yang sama ukurannya telah menyusut, kurang dari setengah dari aslinya. Tanah terberkati abadi Gu ini yang berasal dari zaman kuno, telah mencapai saat-saat terakhirnya. Setelah direnovasi oleh 3 raja, tanah itu mulai runtuh di bawah penjarahan para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti kapal yang tenggelam, air laut telah menenggelamkan lebih dari setengahnya, hanya layar dan tiangnya yang masih mengapung. Pemimpin klan tua Tai, kau duluan. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Wu Lansan menangkupkan tinjunya dengan sopan ke arah Tai Mu Bai. Di antara Master Gu peringkat 5 yang hadir, Tai Mu Bai masih yang memiliki kekuatan terbesar. Di Gunung Sanca ini, dia adalah orang nomor 1 dari peringkat 5. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, dia adalah Master Gu peringkat 5 tingkat atas. Status Tai Mu Bai diakui publik. Bahkan lawan seperti Kumo dan Wu Gui harus mengakui hal ini. Tai Mu Bai menatap ketiga pilar itu, mengangguk, kalau begitu aku akan pergi dulu. Setiap tindakannya diawasi oleh semua orang. Ribuan Gu Master di pintu masuk warisan semuanya menatapnya. Tai Mu Bai memimpin, memasuki warisan Raja Xin. Wu Gui dan Kumo saling memandang, karena Tai Mu Bai memilih warisan Raja Xin, mereka harus menghindari bertemu dengannya. Di antara Gu Master peringkat 5, mereka cenderung menghindari persaingan yang tidak perlu seperti itu. Pertarungan terakhir di akhir adalah panggung bagi mereka untuk melepaskan kemampuan mereka yang sebenarnya. Setelah Tai Mu Bai, Wu Lansan, Wang Xiao dan yang lainnya semua memilih pintu masuk masing-masing, memasuki warisan. Selanjutnya, Yi Huo adalah Gu Master tingkat puncak peringkat 4 pertama yang masuk, diikuti oleh yang lainnya. Di Gunung Sanca, Gu Master yang saleh dan jahat berkumpul bersama. Musuh yang biasanya bertarung secara langsung menjadi sangat tertib ketika menyangkut keuntungan yang begitu besar. Namun pada saat ini, puncak gunung yang sunyi menjadi berisik. Pertama, para Master Gu berdiri di area luar dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Tak lama kemudian, para Master Gu di lingkaran dalam juga menoleh untuk melihat. Itu adalah iblis kembar hitam dan putih, mereka akhirnya kembali. Beberapa orang mengenali sumber keributan itu, dan berseru. Mereka adalah iblis kembar hitam dan putih. Bintang baru yang sedang naik daun di jalur iblis. Beberapa orang melihat Fang dan Bai untuk pertama kalinya dan mengamati mereka dengan saksama. Kedua pemuda ini tidak sederhana. Yang satu dijebak oleh para tetua klan Tai selama berbulan-bulan tanpa menyerah. Yang satunya bahkan lebih kuat, bertarung melawan 7 anggota klan Tai sendirian dan bahkan membunuh Tai Basiu. Seseorang memperkenalkan, Fang dan Bai telah menyebabkan keributan besar di Gunung Sanca, hal itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Sekarang, banyak orang masih dapat mengingat dengan jelas kejadian itu. Tai Basiu, aku pernah bertarung melawannya sebelumnya. Fang Zheng benar-benar tidak sederhana, mampu membunuhnya di usia yang begitu muda. Seseorang mengangguk, ekspresinya berubah serius. Dari apa yang kulihat, penguasa zaman sekarangnya hanyalah pernyataan yang berlebihan. Membiarkan seorang junior menjadi terkenal, dia adalah aib bagi generasinya. Seorang Master Gu mengejek, jadi bagaimana jika iblis hitam dan putih datang? Sekarang waktunya berbeda, di Gunung Sanca, ada 6 Master Gu peringkat 5. Mereka berdua adalah Master Gu peringkat 4, mereka tidak dapat melakukan apapun di sini. Itu benar, terutama setelah Fang Zheng membunuh beberapa anggota klan Tai, Tai Mu Bai tidak akan membiarkannya pergi. Tapi dia benar-benar berani, masih punya nyali untuk datang ke sini. Bukankah sudah jelas, dia hanya berani muncul setelah Tai Mu Bai memasuki warisan. Orang-orang berdiskusi dengan lembut, segala macam tatapan tertuju pada Fang dan Bai, rasa ingin tahu, pemeriksaan, serius, dan sembrono. Ada juga banyak orang lain yang tidak melihat mereka, tetapi mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Orang ini berdiri di antara Master Gu peringkat 4, pakaian ketat dengan mata bersinar seperti bintang, alis berkerut rapat, itu adalah Tai Ruonan. Tai Ruonan adalah Master Gu peringkat 4, dia secara alami berdiri bersama Master Gu peringkat 4 untuk memasuki warisan. Meskipun Tai Mu Bai adalah orang nomor 1 di Gunung Sanca,
dia harus mengikuti aturan, dan menjadi contoh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan Master Gu di Gunung Sanca. Ini adalah perilaku seorang pemimpin jalan yang benar. Fang Zheng, itu kamu. Tai Ruonan menonjol dari orang-orang, menatap tajam ke arah Fang Yuan, nadanya sangat gelisah. Melihat Fang Yuan, musuh yang memiliki begitu banyak tai darah klan di tangannya, hati gadis muda itu dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan, dia ingin pergi dan membunuhnya segera. Tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur. Mengencang dan mengendur, mengendur dan mengencang. Tindakan berulang seperti itu menunjukkan pergumulan di dalam hatinya. Akhirnya, Tai Ruonan membuka telapak tangannya, menghembuskan napas dalam-dalam, matanya kembali jernih, Raja Binatang Kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang serangan pemimpin klan tua itu. Hidupmu adalah milikku, suatu hari, aku akan membunuhmu, dan mempersembahkannya kepada roh kepahlawanan klan Taiku. Tunggu saja, mengatakan demikian, gadis muda itu berbalik dan memasuki pilar cahaya, menghilang. Apakah Tai Ruonan takut? Dia pergi tanpa perlawanan. Sepertinya Raja Binatang Kecil masih mendominasi, Tuan Muda klan Tai ini tidak berani bertarung. Menurutku gadis muda ini pintar. Warisan 3 raja ada di depannya, kejadian langka seperti ini harus disyukuri. Apa gunanya bertarung dan membunuh sekarang? Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Penampilan Tai Ruonan mengejutkannya. Mampu mengendalikan emosinya yang meluap-luap, itu bukanlah tugas yang mudah. Banyak Master Gu terkenal tidak dapat melakukannya. Tai Ruonan, aku tidak bisa membiarkanmu tumbuh lebih jauh. Ini langka. Fang Yuan merasakan ancaman dari seseorang dari generasi yang sama. Hal-hal yang diajarkan Tai Mo Bai kepada Tai Ruonan bukanlah rahasia, semua orang tahu tentang itu. Fang Yuan, tentu saja, tahu dengan jelas. Tai Ruonan memiliki bakat, kecakapan, dan hatinya teguh. Ditambah dengan pembinaan klan, dia seperti burung layang-layang yang terbang ke surga, suatu hari, dia akan terbang melampaui awan, dan berubah menjadi burung phoenix. Mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya, Fang Yuan berjalan menuju pintu masuk warisan. Sebagian besar Gu Master peringkat 4 langsung memberi jalan kepada mereka. Tahan! Tiba-tiba, seorang Gu Master yang saleh berjalan mendekat dan menghalangi jalan mereka. Gu Master yang saleh ini mengenakan pakaian putih, lengan bajunya lebar dan bergoyang tertiup angin, dan dia memiliki wajah yang tampan. Dia tidak lain adalah pemimpin klan muda klan Yun, Yun Luotian. Raja Binatang Kecil, kudengar kau membunuh Tai Basiu. Yun Luotian berdiri di depan Fang Yuan, setelah meliriknya, dia mulai mengamati Bai Ningbing. Kau tahu, dia menunjuk Fang Yuan, berkata dengan arogan, kau menang dengan cara yang tidak adil, kau menggunakan Gu terbang dan membunuh seorang anggota faksiku yang saleh, kau mengambil jalan keluar yang mudah. Suasananya sangat berat, kata-kata Yun Luotian sangat menyinggung, dan Fang Yuan adalah orang yang sombong. Pada tingkat ini, mereka akan bertarung. Banyak Gu Master yang mundur, menjauh dari keduanya. Di bawah tatapan semua orang, mata Fang Yuan tampak menakutkan saat dia menatap Yun Luotian, mengangguk, tiba-tiba tertawa, kau benar, aku menggunakan celah dan membunuh Tai Basiu, maaf soal itu. Yun Luotian tertegun, dia tidak menyangka bahwa Raja Binatang Kecil ini akan menjawab seperti ini. Bukankah ini berbeda dari informasi tentangnya? Selama bertahun-tahun berkultivasi tertutup, dia telah berlatih seni terbang. Dia merasa bahwa keterampilan terbangnya tidak kalah dengan beberapa ahli terbang di perbatasan selatan. Karena itu, dia ingin menantang Fang Yuan, dan membangun reputasinya. Tetapi Fang Yuan sangat sopan, dia tidak bisa terus mencari masalah dengannya. Kultivator setan itu jahat dan kejam, tetapi dia adalah anggota yang saleh, dan pemimpin muda klan Yun, setiap tindakannya diperiksa dengan saksama, bagaimanapun juga, itu mewakili citra klan Yun. Yun Luotian berdiri linglung sejenak sebelum menenangkan pikirannya, kami membiarkan Tuan Muda Tai Ruonan pergi terlebih dahulu karena kami mengagumi pemimpin klan tua Tai Mo Bai. Karena Anda tahu Anda memiliki kemenangan yang tidak adil, Anda harus mundur sekarang. Ada begitu banyak pahlawan dan jenius di sini, belum giliran Anda untuk masuk. Yun Luotian melambaikan lengan bajunya ke arah Fang Yuan, berbicara dengan jelas. Meskipun dia diam-diam menyanjung orang-orang di sekitarnya, itu membuat mereka menjadi lebih gugup, dan semua orang merasakan badai mendekat. Tepat ketika semua orang bersiap untuk pertempuran, Fang Yuan mundur selangkah, Tuan masuk akal. Itu salahku,
kalian harus pergi terlebih dahulu. Yun Luotian tertawa keras, melambaikan lengan bajunya dan santai, berjalan menuju pilar cahaya, masuk setelah puluhan langkah. Meskipun dia tidak bertarung dengan Fang Yuan, dia merasa keuntungannya lebih besar. Tidak lama kemudian, tersebar kabar bahwa ia menantang Raja Binatang Kecil secara lisan, dan menakuti bintang iblis yang sedang naik daun ini hingga ia mundur. Pada saat itu, reputasinya akan melonjak, dan reputasi klan Yun di golongan yang benar juga akan meningkat. Setelah Yun Luotian memasuki warisan, Fang Yuan dan Bai Ningbing memasuki warisan Raja Bao bersama-sama. Melihat mereka menghilang, para Master Gu peringkat 4 yang tersisa mulai berbicara. Apakah ini masih Raja Binatang Kecil? Dia sangat sopan. Apakah dia minum obat yang salah, atau apakah aku salah lihat? Dunia ini berubah terlalu cepat. Hehe, Raja Binatang Kecil menyerah, dia benar-benar pengecut. Jika itu aku akan menyingsingkan lengan bajuku dan bertarung. Lawannya adalah Yun Luotian. Meskipun klan Yun bukanlah klan super, itu masih klan kelas 1. Setelah penglihatannya tentang dunia yang berputar menjadi tenang, Fang Yuan menilai sekelilingnya. Langit putih keabu-abuan, tanah merah muda, membentang ke arah cakrawala. Di tanah, ada potongan-potongan batu vulkanik, uap panas yang mengepul, atau awan debu abu-abu. Iblis lagi, mereka turun lagi. Teman-temanku, cepatlah berkumpul. Selama kita bertarung bersama, kita bisa mengalahkan Raja Iblis. Ayo, Desa Hong dan kita hanya bisa dilindungi oleh diri kita sendiri. Puncak bebatuan vulkanik terbalik, dan manusia-manusia mungil keluar. Orang-orang mungil ini seukuran bayi, mereka berwarna merah muda dan lembut, sangat imut. Yang terpenting, di tengah dada mereka memiliki telur merah yang imut dan bulat. Mereka adalah manusia telur, mirip dengan manusia, berbulu, mereka adalah manusia varian. Fang Yuan meliriknya, dan tahu bahwa ini adalah manusia telur merah di antara manusia telur lainnya. Telur di tubuh mereka berwarna merah, dan mereka menggunakan batu-batu vulkanik besar untuk membangun rumah mereka, dan tinggal di dalamnya. Pada saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan satu gu telur peledak. Tujuan warisan Raja Bao adalah membuat Fang Yuan menggunakan gu telur peledak untuk memusnahkan manusia telur merah ini. Dengan begitu, dia bisa maju ke babak berikutnya. Menghadapi manusia telur merah yang menyerang, Fang Yuan tidak bergerak. Dia membiarkan mereka menyerangnya. Serangan-serangan ini terkumpul, dengan cepat melukainya dengan parah. Fang Yuan tidak bisa bernapas dengan benar, dia bermandikan darah dan perasaan akan kematian merayapinya. Pada saat ini, bahkan jika dia menggunakan gu telur peledak, itu tidak dapat mengubah situasi. Membiarkan dirinya masuk ke dalam situasi yang berbahaya seperti itu, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyuman. Momen ini akhirnya tiba. Bab 377, Memurnikan Gu Abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sekelompok manusia telur merah pendek mengepung Fang Yuan, menyerang terus-menerus. Apakah iblis ini bodoh? Mengapa dia tidak bergerak? Jika saja semua iblis bodoh, itu akan hebat. Jangan lengah, iblis sangat licik, cepat bunuh dia. Melihat Fang Yuan akan mati, manusia telur merah bersorak penuh kemenangan. Tetapi pada saat ini, energi tak berwujud turun dan menyapu Fang Yuan. Terkepung, Fang Yuan yang sekarat dan tak sadarkan diri menghilang tanpa jejak, meninggalkan sekelompok manusia telur merah yang terkejut. Ketika Fang Yuan terbangun dari tidurnya, pemandangan di hadapannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini adalah aula berwarna biru tua. Aula itu sangat polos, terbuat dari balok perunggu kubus besar. Ada banyak lumut di balok-balok itu, menunjukkan sudah berapa lama mereka ada. Fang Yuan berbaring di tengah aula, merasakan dingin dari balok perunggu di bawah punggungnya. Aku sudah menyembuhkan lukamu. Seekor kura-kura besar membuka matanya yang keriput perlahan, menatap Fang Yuan. Fang Yuan perlahan bangkit dari tanah, pertama-tama menyentuh tubuhnya sendiri, luka-lukanya benar-benar sembuh. Selanjutnya, dia melihat sekeliling aula dengan ekspresi tenang. Terakhir, dia mengalihkan pandangannya ke arah kura-kura besar di depannya. Kura-kura besar ini sebesar rumah, cangkang tipis giok yang tebal dan keras di punggungnya. Keempat kakinya seperti kaki gajah, dan ada dua kumis naga yang tumbuh di wajahnya. Fang Yuan menatap kura-kura besar ini, bibirnya melengkung membentuk senyum, saat senyumnya berubah menjadi tawa. Hahaha, tawanya bergema di aula.
Dia sengaja mencari kematian, bahkan tidak menggunakan jangkrik musim semi musim gugur, itu semua karena pengetahuan dan informasi kehidupan sebelumnya, ada risiko besar yang terlibat. Dapat dikatakan, satu langkah yang salah dan permainan berakhir. Tetapi seorang kultivator iblis terus maju tanpa henti, mereka paling terampil dalam pertaruhan all-in. Saat ini, Fang Yuan telah sampai di aula utama, dan semua risikonya telah terbayar. Setelah tertawa terbahak-bahak, Fang Yuan berhenti tertawa, menghadap kura-kura besar itu, roh tanah Bagui, akhirnya kau terbangun dari tidurmu. Kau mengenalku. Suara kura-kura besar itu menciptakan getaran karena ada sedikit kecurigaan di matanya. Benar, aku mengenalmu, dan aku juga tahu rahasia tanah yang diberkati ini. Fang Yuan mengangguk, berjalan di aula dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tanah yang diberkati ini berasal dari jalur kekuatan kuno Gu Immortal. Gu Immortal melindungi tanah yang diberkati, melawan malapetaka dan kesengsaraan, tetapi akhirnya, ia meninggal dalam salah satu kesengsaraan. Keinginan terakhirnya yang dipadukan dengan kekuatan surgawi tanah yang diberkati ini, membentuk roh tanah. Itu adalah kamu, Bagui. Selama aku menyelesaikan keinginannya sebelum ia meninggal, aku bisa menjadi pemilik baru tanah yang diberkati ini. Apakah aku benar tentang itu? Fang Yuan berbicara terus terang, tidak bertele-tele. Meskipun roh tanah terbentuk dari Gu Immortal, ia bukan lagi manusia, tetapi hanya kehendak abadi. Menggunakan penjelasan dari bumi, itu akan menjadi AI yang telah diprogram sebelumnya satu. Selama persyaratan roh tanah terpenuhi, seseorang dapat memperoleh pengakuannya dan menjadi pemilik baru tanah yang diberkati. Jadi, ketika Fang Yuan berbicara, tidak perlu ada skema atau rencana apapun. Kura-kura besar itu mengangguk, itu benar, keinginan terakhirnya sebelum meninggal juga merupakan ujian tanah yang diberkati. Selama kamu dapat menyelesaikannya, kamu bisa menjadi tuanku. Dan isi dari keinginan ini, adalah untuk menyempurnakan bukaan kedua, kan? Fang Yuan mengikutinya. Di zaman kuno, jalur kekuatan berkembang pesat, 8 dari 10 Master Gu menapaki jalur kekuatan. Master asli tanah yang diberkati ini, adalah seorang Gu abadi jalur kekuatan, ia menciptakan resep untuk bukaan kedua. Namun tepat sebelum langkah krusial itu, ia meninggal dalam kesengsaraan. Setelah ia meninggal, obsesi terakhir ini menjadi roh tanah. Yaitu, kura-kura besar di hadapan Fang Yuan sekarang. Untuk memenuhi keinginan ini, kura-kura besar itu telah menunggu tanpa tujuan. Namun waktu berlalu, dan tidak seorang pun yang memenuhi kriteria muncul. Orang yang ditakdirkan ini, harus menjadi Master Gu jalur kekuatan, memiliki hantu binatang, dan juga kuat sampai pada tingkat tertentu. Selanjutnya, Master Gu jalur kekuatan ini harus berada di ambang kematian untuk menerima kesempatan ini. Ini karena, pemilik tanah yang diberkati sebelumnya memiliki banyak dendam dan kebencian, menolak untuk membiarkan orang lain mendapatkan kekayaannya dengan mudah. Namun, ia masih ingin menyempurnakan bukaan kedua, sehingga ada persyaratan bagi orang yang ditakdirkan untuk sedekat mungkin dengan kematian, sama seperti dirinya. Hanya seseorang yang telah berbagi emosinya yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan segalanya. Namun, waktu berlalu, dan malapetaka serta kesengsaraan terus terjadi. Roh tanah Bagui tidak dapat menemukan Master Gu jalur kekuatan yang cocok. Untuk mempertahankan esensi abadinya, ia hanya dapat memilih untuk tertidur tanpa daya. Tanah terberkati yang luas dan besar, setelah banyak malapetaka dan kesengsaraan, telah menyusut hingga kurang dari 1% dari ukuran aslinya. Satu malapetaka sudah cukup untuk melubangi 1000 lubang di tanah terberkati. Dengan demikian, terciptalah sebuah lubang, dan sebuah jalan menuju dunia luar terhubung ke tanah yang diberkati. 3 anak pengembara datang ke sini dan mengandalkan sumber daya tanah yang diberkati untuk berkultivasi hingga membuahkan hasil. Mereka adalah 3 raja dari jalur iblis. Setelah ketiga raja itu membalas dendam, mereka kembali ke tanah yang diberkati untuk hidup. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih akrab dengan tanah yang diberkati dan selangkah lagi dari peringkat 6. Namun pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang berhasil menembusnya dan sebelum meninggal, mereka merombak tempat itu menjadi tanah warisan 3 raja. Ketiga raja itu berjalan di jalur pemurnian, api, dan perbudakan, tidak ada yang merupakan Master Gu jalur kekuatan. Saat perombakan dimulai, roh tanah terbangun. Ia mengawasi mereka tanpa suara tanpa menghentikan mereka.
Ia ingin menggunakan warisan ini untuk menarik Master Gu jalur kekuatan yang berkualitas juga. Ketika warisan tiga raja terbuka, Master Gu yang tak terhitung jumlahnya masuk, dan meningkatkan pengeluaran esensi abadi tanah yang diberkati. Saat tanah yang diberkati menghadapi risiko kehancuran, kura-kura besar itu terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, hal pertama yang dilakukan roh daratan adalah mencari orang yang ditakdirkan. Di seluruh tanah yang diberkati, ada banyak Master Gu jalur kekuatan. Namun, mereka yang memenuhi persyaratannya tidak ada. Di zaman kuno, jalur kekuatan adalah arus utama. Namun, sekarang zaman telah berubah, jalur kekuatan telah tersingkirkan, di ambang kepunahan. Mereka yang benar-benar mengolah jalur kekuatan ke tingkat tinggi, bahkan lebih jarang. Mendengar Fang Yuan berbicara tentang bukaan kedua, roh daratan Bagui tercengang, kau tahu banyak. Rasanya aneh, tetapi tidak melanjutkan masalah itu. Baginya, orang yang ditakdirkan telah ditemukan, sekarang target berikutnya adalah untuk menyempurnakan bukaan kedua. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakan bukaan kedua. Itu karena, bukaan kedua bukanlah fana, itu adalah abadi peringkat 6. Namun, Fang Yuan sudah siap secara mental, langsung bertanya, bukaan kedua adalah peringkat 6. Peringkat 5 adalah fana, peringkat 6 adalah abadi. Untuk menyempurnakan abadi, syarat paling mendasar adalah esensi abadi. Di tanah yang diberkati, berapa banyak esensi abadi yang tersisa? Kura-kura itu membalikkan tubuhnya, menatap jauh ke dalam aula. Lantainya retak terbuka, saat sebuah lubang muncul, dan sebuah kuali perunggu naik perlahan. Akhirnya, lantainya tertutup, meninggalkan kuali itu sendirian di aula. Kuali ini memiliki 3 kaki dan 2 pegangan, dan diisi dengan esensi abadi di dalamnya. Esensi abadi itu adalah air kehijauan, sebening kristal dan mengeluarkan bau karat. Esensi abadi yang tersisa sangat sedikit, hanya lapisan tipis yang tersisa di dalam kuali, dan seiring berjalannya waktu, esensi abadi itu perlahan berkurang setetes demi setetes. Ini karena, setelah tanah yang diberkati itu terbuka, banyak sekali Master yang menjelajah, dan masuk dan keluar berkali-kali, menghabiskan esensi abadi. Tapi ini sudah jauh lebih baik daripada di kehidupanku sebelumnya. Selama aku membaginya dengan benar, Fang Yuan melihat lapisan esensi abadi ini, berpikir dalam-dalam, saat percikan-percikan api tampak berterbangan di atas kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, setelah warisan tiga raja terbuka, roh tanah menunggu tetapi tidak bertemu dengan pemiliknya yang ditakdirkan. Hanya menjelang akhir warisan, roh tanah menemukan jalur kekuatan yang cocok dan sekarat, Master, dan memindahkannya ke sana. Orang yang beruntung ini adalah anggota jalur iblis, selamat dari cobaan dan mendapat manfaat dari krisis. Namun, dia sangat buruk dalam memurnikan cacing Gu. Ketika dia memulai proses pemurnian, dia mati. Menjelang akhir, Master memiliki pemahaman yang baik tentang warisan tiga raja, dan tahu kapan harus maju dan mundur. Mereka semua memiliki beberapa kartu truf atau token untuk mempertahankan hidup mereka, dan dapat dengan mudah pergi sesuka hati. Menjelang akhir, tanah yang diberkati itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan para Master Gu dapat dengan bebas menggunakan cacing Gu mereka, bertarung dan menyebabkan pertumpahan darah. Di mana ada pertempuran, di situ ada kematian dan cedera. Roh tanah menemukan kesempatan, dan memilih beberapa Master Gu jalur kekuatan dari antara mereka. Namun saat itu, sudah terlambat. Ada kekurangan esensi abadi yang parah, dan roh tanah itu sangat lemah, tidak dapat melakukan apapun. Pada akhirnya, tanah yang diberkati itu terus runtuh, saat para Master Gu menemukan aula ini. Sesampainya di sana, mereka bertarung dengan roh tanah, dan membunuh Master Gu jalur kekuatan yang sedang memurnikan Gu. Baru, saat itulah mereka tahu, bahwa tanah yang diberkati di Gunung Sanca menyimpan rahasia seperti itu. Namun saat itu, esensi abadi telah dikeluarkan, dan roh tanah itu mati, pemurnian Gu berakhir dengan kegagalan total. Bukaan kedua yang legendaris, punah bahkan sebelum yang pertama diciptakan. Bukaan kedua, memungkinkan seorang Master Gu memiliki bukaan kedua. Bahkan orang bodoh pun akan tahu nilai Gu ini. Aku memiliki bakat tingkat A sekarang, satu bukaan mengandung 90% esensi purba. Jika aku memiliki bukaan kedua, aku akan memiliki 180% esensi purba. Pada saat yang sama, aku dapat memiliki 2 kali lipat kecepatan pemulihan esensi purba, dan bahkan 1 set cacing Gu kedua.
Kekuatan pertempuranku akan melonjak, dan menciptakan sejarah untuk diriku sendiri. Begitu aku berhasil, aku pasti akan menjadi orang terkuat di antara peringkat yang sama. Fang Yuan diam-diam bersemangat. Tetapi untuk menyempurnakan gua abadi ini, prosesnya sangat sulit, itu bukan tugas yang mudah. Bahkan Tai Mubai akan merasa tercengang mendengarnya. Tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah situasi yang sama sekali berbeda. Pertama, dia adalah Gu Immortal peringkat 6 di kehidupan sebelumnya yang menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi. Dia juga berhasil memurnikan Spring Autumn Cicada. Dia memiliki pengalaman berharga dalam menciptakan Gu Immortal. Kedua, sejak warisan tiga raja dibuka, dia telah merencanakan. Dia menantang Master Gu jalur kekuatan di mana-mana, menyingkirkan pesaingnya. Sue Sanxi, Century Boy, mereka semua dipilih oleh roh tanah di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang, mereka mati di tangan Fang Yuan. Terakhir, dia mendapat bantuan dari roh tanah. Di kehidupan sebelumnya, roh tanah sudah sangat lemah ketika dia melihat orang beruntung pertama. Menjelang akhir, dia sangat lemah sehingga dibunuh oleh sekelompok manusia. Tetapi kehidupan ini berbeda. Fang Yuan mendekati kematian dengan sengaja, datang ke sini lebih awal, dia akan menerima bantuan besar dari roh tanah. Dulu, Dewa Abadi itu sudah melakukan persiapan yang matang untuk menyempurnakan Gu ini. Dengan dasar seperti itu, aku memiliki setidaknya 50% peluang untuk berhasil dalam penyempurnaan ini. Dulu ketika Fang Yuan menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur, peluangnya untuk berhasil kurang dari 20%. Sekarang setelah dia menyempurnakan Gu bukaan kedua, peluangnya 50%, itu sangat tinggi. Tak lama kemudian, Fang Yuan pun tenang. Gu bukaan kedua hanyalah sebuah kesempatan, untuk mewujudkannya, diperlukan perencanaan dan usaha. Entah penyempurnaan Gu bukaan kedua berhasil atau gagal, sejumlah besar esensi abadi akan terkuras. Tanpa esensi abadi, tanah yang terberkati tidak akan mampu melawan malapetaka duniawi dan kesengsaraan surgawi yang akan datang. Dengan kata lain, bahkan jika aku menjadi pemilik tanah yang terberkati, tanah yang terberkati ini tidak akan bisa diselamatkan lagi dan aku harus menyerah. Jadi, Gu bukaan kedua akan menjadi hadiah terbesarku untuk perjalanan ini. Namun, seluruh masalah ini tidak semudah dan sesederhana itu. Situasi yang dihadapi Fang Yuan sekarang sangatlah rumit. Dengan dimulainya penyempurnaan Gu bukaan kedua, esensi abadi yang tersisa akan mulai berkurang drastis, tanah yang terberkati akan sangat melemah dan bantuan yang dapat diberikan oleh roh tanah akan semakin berkurang. Pada saat yang sama, ia juga perlu mempertimbangkan para Master Gu di dalam tanah yang terberkati. Jika mereka menemukan aula utama ini, mereka pasti akan menyerang bersama seperti di kehidupan sebelumnya dan mengganggu proses penyempurnaan Gu. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam dan setelah merenung sejenak, dia mengambil inisiatif. Untuk menuntut, roh daratan, beritahu aku resep untuk memurnikan Gu bukaan kedua. Roh daratan Bagui perlahan menganggukkan kepalanya dan suaranya yang dalam memasuki telinga Fang Yuan, kalau begitu dengarkan baik-baik, ini adalah isi lengkap resepnya. Bubuk darah tanah busuk, bunga harta karun di bumi. Tulang giok berubah menjadi kelopak, otot es menjadi tangkai dan relik emas menjadi jantung bunga. Api bintang yang terang, mengumpulkan es dan salju menjadi dataran. Awan yang terbakar dengan api ramuan di bawah dan awan yin menyebarkan pasir seperti emas di atas, menambahkan hantu binatang di tengah hingga petir berderak, menciptakan plasenta kekuatan binatang, dan mulai mengumpulkan bukaan. Rumput liar tumbuh liar, kidarah seperti laut. 300 tahun sebagai musim semi, 500 tahun sebagai musim gugur. Dengan kesempatan ilahi yang tak terbatas, berenang dan berkeliaran di alam liar, menambahkan jaga ketiga, dan jaga ketiga lagi, memperoleh 9. 9 sebagai ekstrim, penyempurnaan selesai. Isi resepnya sangat banyak dan memiliki hampir 10.000 kata. Ekspresi Fang Yuan berubah serius saat dia mendengarkan. Ada hingga 1000 langkah dalam menyempurnakan Gu bukaan kedua ini. Tahap awal melibatkan ratusan jenis material, tahap tengah menghabiskan sejumlah besar Gu peringkat 4 dan peringkat 5, dan terus menjadi lebih sulit saat mendekati langkah terakhir, hingga akhirnya, perlu menggunakan Gu abadi peringkat 6 lainnya. Ini tidak bagus, kesulitan dalam menyempurnakan Gu bukaan kedua jauh lebih tinggi dari yang kuperkirakan. Intel di kehidupanku sebelumnya hanya berbicara tentang tahap awal resep yang dicampur dengan banyak salah tafsir dari orang-orang yang terlibat. Hati Fang Yuan hancur,
keyakinan 50% yang telah berubah menjadi sekitar 30% setelah dia mendengar resep itu. Kau tidak perlu terlalu khawatir, sejumlah besar bahan dan cacing gu untuk menyempurnakan gu bukaan kedua telah disimpan di aula utama ini. Dengan kata-kata roh tanah, seluruh aula utama dipenuhi dengan cahaya biru tua. Cahaya terang bersinar di atas aula utama, pahatan relief di permukaan aula utama tiba-tiba menonjol keluar dan berubah menjadi padat. Fang Yuan kagum dengan perubahan ini jelas semacam metode penyimpanan, ini pertama kalinya aku melihatnya. Banyak metode dari era kuno telah menghilang di sepanjang sungai waktu. Bahan demi bahan dari semua jenis menyilaukan matanya. Setidaknya ada 5.000 cacing gu dari peringkat 1 hingga peringkat 5, di antara mereka, ada lebih dari 600 gu tingkat 4 dan tidak kurang dari 80 gu tingkat 5. Gu tingkat 5 yang sangat langka di dunia luar secara tak terduga jumlahnya hampir 100 di aula utama ini. Dan gu tingkat 4 yang mahal itu rupanya menjadi langka seperti kubis di sini. Begitu banyak material tingkat atas. Ada begitu banyak gu yang belum pernah kulihat. Gu jalur kekuatan ini, jika aku mendapatkannya, kekuatan tempurku pasti akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan ada juga lebih dari 10 gu relik emas kuning bersama dengan 8 gu relik kristal ungu. Jika aku menggunakannya, aku akan dapat maju ke tahap puncak tingkat 5 dalam beberapa saat. Fang Yuan melihat gu tingkat 4 dan 5 ini, dan berpikir untuk melepaskan penyempurnaan gu bukaan kedua dan langsung mengambil semua cacing gu ini. Namun, dorongan ini segera padam olehnya. Dengan roh tanah di sampingnya yang menjaga, cacing gu ini hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan gu bukaan kedua dan dia tidak dapat menggunakannya untuk keperluan pribadinya. Kedua, gu bukaan kedua akan sangat membantu di masa depan jika disempurnakan, dan akan memberikan bantuan yang sangat besar bahkan di alam. Peringkat 6. Gu bukaan kedua adalah investasi jangka panjang dan manfaatnya akan melambung tinggi terutama setelah seseorang mencapai peringkat 6. Masih ada satu cacing gu yang sangat penting yang tersisa. Bagui berkata dan membuka matanya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan aula utama ini. Cahaya biru meningkat tajam dan mencapai intensitas yang tak tertahankan. Esensi abadi dalam kuali perunggu mulai terkuras sedikit demi sedikit. Fang Yuan menyipitkan matanya, dan di dalam cahaya biru ini, dia melihat gu abadi yang terkurung. Itu seperti permata bundar, seluruh tubuh permata itu berwarna kuning dan berongga di dalamnya dengan bola asap ungu di dalamnya. Asap ini berubah secara konstan, tiba-tiba berubah menjadi Pegasus atau burung bangau abadi pada saat berikutnya, atau berubah menjadi awan yang bergerak atau petir murni. Setelah kemunculannya, aroma anggur yang kuat menyebar ke seluruh aula utama. Fang Yuan menarik napas beberapa kali dan langsung merasa mabuk, matanya menjadi kabur dan pikirannya menjadi pusing, dia langsung menahan napas. Ini adalah gu abadi peringkat 6, perjalanan ilahi. Roh tanah memperkenalkan. Gu perjalanan ilahi. Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap gu ini tanpa berkedip. Gu perjalanan ilahi sangat misterius dan juga legendaris. Kemunculannya yang paling awal adalah di lebih besar dari. Lebih besar dari adalah gu klasik pertama. Itu tampak seperti sebuah cerita ketika seseorang pertama kali membacanya tetapi sebenarnya mengandung pesan yang mendalam, merekam rahasia zaman kuno dan semua jenis gu. Beberapa gu dijelaskan secara langsung seperti gu kebijaksanaan, gu kekuatan dan sebagainya. Dan beberapa gu tersembunyi, deskripsi mereka sangat samar, mengharuskan pembaca untuk menggalinya dan mempelajarinya dengan saksama. Dalam legenda Rensu, kemunculan pertama gu perjalanan ilahi adalah di samping Verdan Gritsun. Verdan Gritsun meminum 4 jenis anggur terbaik di dunia, aura minuman keras yang pekat di tubuhnya membeku menjadi gu perjalanan ilahi. Gu perjalanan ilahi memiliki kekuatan untuk mengirim Master Gu ke tempat manapun di dunia. Namun, aktivasinya mengharuskan Master Gu berada dalam keadaan mabuk dan tujuannya juga tidak dapat dikendalikan. Verdan Gritsun dipindahkan ke banyak tempat berbahaya dan sangat menderita karena Gu perjalanan ilahi, hidupnya dipertaruhkan beberapa kali. Gu perjalanan ilahi mungkin merupakan salah satu dari 4 Gu gerakan besar dan sangat kuat dalam hal itu. Tetapi kekurangannya sangat besar, siapa yang berani menggunakannya. Bahkan Verdan Gritsun tidak punya pilihan selain memurnikan gu perjalanan ilahi menjadi gu perjalanan abadi yang tetap pada akhirnya. Tidak heran penguasa asli tanah yang diberkati ini memilih gu ini untuk disempurnakan menjadi gu bukaan kedua.
Gu perjalanan abadi yang tetap juga merupakan salah satu dari 4 Gu gerakan besar dan dapat mengirim Master Gu ke tempat manapun yang mereka inginkan, bahkan jika tujuannya berada di ujung dunia. Namun prasyaratnya adalah bahwa Master Gu harus memiliki kesan konkret tentang tujuan mereka. Jika ada perubahan besar pada tujuan mereka, mereka akan gagal dalam menggunakan Gu perjalanan abadi yang tetap. Fang Yuan dengan hati-hati merenungkan dan memahami maksud dari jalur kekuatan kuno Gu abadi ini. Gu perjalanan ilahi mungkin berada di peringkat 6 bangsawan tetapi setiap penggunaannya mengandung risiko yang sangat tinggi dan tidak layak digunakan. Karena itu, Verdan Gritsun menyempurnakannya menjadi Gu perjalanan abadi yang tetap, sementara Gu Master jalur kekuatan kuno ini berpikir untuk menggunakannya untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Roh Tanah Bagui dengan hati-hati menyegel kembali Gu perjalanan ilahi dan bertanya, kapan Anda berencana? Untuk memulai penyempurnaan, tidak perlu terburu-buru, izinkan saya mempelajari resep ini dengan benar terlebih dahulu. Fang Yuan duduk bersila di tempat dan memejamkan mata untuk merenungkan. Manusia adalah roh semua makhluk hidup dan Gu adalah esensi dunia. Setelah kultivasi Gu Master mencapai tingkat yang mendalam, mereka akan memahami suatu prinsip, seorang Gu Master yang menggunakan Gu tidak hanya menggunakan cacing Gu sebagai alat. Tetapi, itu adalah cara untuk memahami langit dan bumi. Cacing Gu adalah wadah yang membawa fragmen hukum Dao besar. Menyempurnakan Gu tidak hanya mengikuti langkah-langkah acak tetapi didasarkan pada pemahaman fragmen hukum. Sebuah resep tidak hanya berisi proses pemurnian Gu, tetapi yang lebih penting lagi, resep itu berisi pemahaman penciptanya tentang langit dan bumi. Dari resep ini, Fang Yuan dapat mempelajari eksperimen dan wawasan pemilik asli tanah yang diberkati ini, jalur kekuatan kuno Gu Immortal. Dan ketika dia membandingkannya dengan pengalamannya sendiri, dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Dao besar, ini benar-benar hal yang bermanfaat. Gu Master hanya dapat memiliki satu lubang sejak lahir, jika ada lubang kedua, ini benar-benar akan menjadi tindakan menentang surga. Aku mengerti mengapa Gu perjalanan ilahi dipilih. Fang Yuan membuka matanya setelah beberapa saat, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh proses pemurnian. Roh Tanah, mari kita mulai pemurnian. Oke, Roh Tanah segera menanggapi dan memberikan 2 jenis bahan dan cacing Gu kepada Fang Yuan. Bahan pertama adalah tanah busuk kolam hijau yang berasal dari kedalaman 10.000 kaki di bawah rawa busuk dan beracun, dan sangat beracun. Bahkan lengan Fang Yuan akan membusuk dalam beberapa napas jika dia menyentuhnya. Bahan kedua adalah bubuk berwarna darah yang memiliki asal yang agak besar. Darah dari 8 jenis binatang buas purba dicampur, dipadatkan, lalu digiling untuk membentuk bubuk ini. Cacing Gu, bagaimanapun, adalah umum dan Fang Yuan pernah berhubungan dengannya di Gunung King Mao. Itu adalah bunga perbendaharaan bumi. Bunga perbendaharaan bumi adalah Gu penyimpanan. Biksu anggur bunga menanamnya di kedalaman gua untuk menyimpan beberapa cacing Gu yang akhirnya diperoleh Fang Yuan. Dengan bantuan roh tanah, Fang Yuan mencampur tanah busuk kolam hijau dan bubuk darah 8 binatang buas. Setelah campuran tersebut menjadi tanah yang merata, ia menanam bunga perbendaharaan bumi di dalamnya. Bunga perbendaharaan bumi segera membusuk dan mati saat memasuki tanah. Baik itu racun dari tanah busuk kolam hijau atau sifat keras dari bubuk darah 8 sunyi, keduanya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung bunga perbendaharaan bumi dengan mudah. Namun, Fang Yuan telah mengantisipasi situasi ini dan tidak berkecil hati. Roh tanah mengeluarkan bunga perbendaharaan bumi Gu lainnya, dan Fang Yuan dengan santai menanamnya. Dewa Gu jalur kekuatan kuno itu telah meramalkan kemungkinan kegagalan di setiap langkah dan dengan demikian telah menyiapkan cukup banyak bahan cadangan. Setelah terus-menerus gagal beberapa kali, Fang Yuan akhirnya berhasil menanam bunga perbendaharaan bumi di tanah. Racun tanah busuk kolam hijau dan kekuatan darah dari bubuk darah 8 sunyi membentuk semacam keseimbangan halus, menyebabkan transformasi aneh di dalam bunga perbendaharaan bumi Gu. Ini adalah langkah pertama dari resepnya, bubuk darah tanah busuk, bunga perbendaharaan di bumi. Berikutnya adalah, tulang giok berubah menjadi kelopak, otot es menjadi tangkai dan relik emas menjadi jantung bunga, itu membutuhkan penggunaan tulang giok Gu, otot es Gu dan relik emas kuning bersama dengan teknik penyempurnaan Gu yang terampil. Langkah ketiga, api bintang yang cerah, kumpulkan es dan salju menjadi dataran, ini dapat dengan mudah disalahpahami dengan Gu api bintang dan Gu dataran bersalju. Tetapi daya tembak dari itu tidak akan memadai. Faktanya,
Kedua frasa itu perlu digabungkan untuk dipahami. Jawaban yang benar adalah menggunakan Gu Padang Rumput Api Bintang bersama dengan Gu Dataran Bersalju. Hanya dengan begitu akan ada keseimbangan. Fang Yuan mengikuti perintah satu per satu. Pada langkah keempat, awan yang terbakar dengan api ramuan di bawah dan awan yin menyebarkan pasir seperti emas di atas. Ini menguji kemampuan multitugasnya. Fang Yuan pertama-tama menggunakan Gu Awan yang dengan Gu Api Ramuan, kemudian mengaktifkan Gu Awan Yin dan menggunakan Gu Pasir Emas. Awan yin dan yang bercampur dengan asap dari langkah sebelumnya. Bola api ramuan oranye menyala naik dari awan yang. Pasir emas jatuh dari awan yin seperti gerimis ringan. Yin di atas dan yang di bawah tidak seimbang, ini adalah titik kritis. Maju, hantu binatang gajah putih. Mata Fang Yuan meledak dengan cahaya ilahi saat dia mengaktifkan Gu dengan upaya habis-habisan dan memanggil hantu gajah putih. Hantu gajah putih bertabrakan dengan pusat awan yin dan yang dan digiling oleh api ramuan dan pasir emas. Dengan ledakan lembut, hantu gajah putih berubah menjadi bola cahaya putih dan berputar di udara. Sekali lagi, hantu binatang piton hitam. Fang Yuan menunjuk dan mengorbankan hantu kekuatan binatang lainnya. Ular piton hitam memasuki pusat awan dan dengan cepat berubah menjadi sinar hitam dan berputar di sekitar cahaya putih. Keduanya berada dalam jalinan yang tak berujung. Hantu binatang kura-kura batu, hantu binatang kuda. Dua hantu binatang lainnya terbang keluar dari tubuh Fang Yuan. Empat hantu binatang saling berjalin dan membentuk pusaran cahaya berwarna-warni, tetapi masih ada sesuatu yang kurang. Aneh, mengapa mereka tidak menyatu? Fang Yuan bingung. Ini adalah kesulitan pertama yang dia hadapi. Pusaran air berwarna-warni itu digiling oleh api ramuan dan pasir emas, dan terus menjadi lebih kecil, banyak aura tidak dapat menyatu bersama. Fang Yuan tiba-tiba berpikir ketika dia melihat proses yang akan berakhir dengan kegagalan, tunggu sebentar, mungkinkah? Dia mulai mengendalikan keempat hantu binatang itu. Hantu binatang gajah putih itu stabil dan sederhana. Hantu ular piton hitam melingkar dan dingin. Hantu kura-kura batu diam seperti gunung. Dan hantu binatang kuda berlari mengikuti angin. Keempat hantu binatang ini sebelumnya hanya saling bertarung dengan ceroboh, tetapi di bawah kendali Fang Yuan sekarang, masing-masing dari mereka mulai menunjukkan watak dan sifat mereka yang sebenarnya. Ledakan, guntur berderak dan transformasi aneh dimulai. Awan yin dan yang bergerak, awan yin tenggelam dan awan yang bangkit, keduanya membentuk entitas utuh. Kabut melonjak dan bercampur tanpa henti dengan kilat dan guntur yang terus-menerus berderak di dalam. Jadi seperti itu. Tidak heran itu membutuhkan Master Gu jalur kekuatan, meskipun mereka yang hanya memiliki hantu binatang tetap tidak akan dapat berhasil. Master Gu harus memahami sifat sejati setiap hantu binatang untuk memulai fusi. Fang Yuan menghela napas lega dan memahami prosesnya. Gemuruh, petir berderak dan guntur meledak. Suaranya seperti genderang perang, menjadi lebih padat dan akhirnya menyatu menjadi satu. Ledakan, bum-bum, di bawah suara gemuruh terus-menerus, kabut sepenuhnya menyatu menjadi satu warna sebelum tiba-tiba meledak. Angin kencang bertiup, membubarkan semua awan dan kabut. Hanya satu Gu yang tersisa di udara. Gu ini adalah Gu tingkat 5 dan seperti cakram. Permukaannya kasar seperti embrio yang terbuat dari rumput dan tanah. Di tengah cakram itu terdapat seekor binatang buas dengan kepala. Seekor kuda, taring seekor gajah, tubuh seekor kura-kura, dan ekor seekor ular. Ini adalah plasenta kekuatan binatang Gu. Fang Yuan menenangkan pikirannya saat melihat Gu ini, saat dia rileks, dia jatuh ke tanah dan tertidur. Dia telah menggunakan total 5 hari dan 5 malam untuk menyempurnakan Gu ini. Dia tidak beristirahat sejenak pun selama waktu ini dan telah mengerjakan banyak tugas sepanjang waktu. Energi mentalnya telah digunakan hingga batasnya, dan dia sangat kelelahan. Tidur ini berlangsung selama sehari semalam sebelum Fang Yuan terbangun. Dia menyentuh Gu plasenta kekuatan binatang dan mengingat resepnya, awan yang terbakar dengan api ramuan di bawah dan awan yin menyebarkan pasir seperti emas dari atas, tambahkan hantu binatang di tengah hingga petir berderak, menciptakan plasenta kekuatan binatang, dan mulai mengumpulkan lubang. Berikutnya adalah mengumpulkan lubang. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata kepada roh tanah, Bagui, sudah waktunya. Bagui juga terus terang, baiklah, aku dapat mengirimmu kemanapun yang kamu inginkan di tanah yang diberkati. Sebuah peta besar muncul di depan Fang Yuan bersama dengan semua jenis pemandangan, menampilkan semua yang ada di tanah yang diberkati. Segala sesuatu dari Master Gu,
pria berbulu, binatang anjing, dan sebagainya ditunjukkan dengan jelas. Tempat ini, Fang Yuan mencari melalui peta sebelum tatapannya tertuju pada suatu tempat, dan menunjuknya. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dan muncul di depan Tai Mubai. "Kamu," Tai Mubai sedang menjelajahi warisan dan sedikit terkejut dengan kemunculan Fang Yuan yang tiba-tiba. Namun, dia segera tenang dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Fang Yuan dengan cepat melambaikan tangannya dan untungnya memanggil hantu buaya batu. Bam! Kepala Tai Mubai dipukul oleh ekor buaya batu, dan meledak seperti semangka. Dia sudah mati. Bab 379, semua sesuai rencana. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan membunuh Tai Mubai dan segera menerkam mayatnya yang tanpa kepala, meraih lengannya dan membiarkan pikirannya memasuki celah itu. Dinding celah itu sebening kristal, seperti laut purba yang pasang surut. Master Gu tingkat 5 memiliki esensi purba kristal ungu. Tahap awal adalah esensi purba ungu muda, tahap tengah adalah esensi purba ungu keunguan, tahap atas adalah esensi purba ungu tua, dan tahap puncak adalah esensi purba kristal ungu. Tai Mubai adalah Master Gu tingkat puncak tingkat 5, ia memiliki esensi purba yang sebening kristal, seperti bentuk kristal cair, kekuatan besar tersembunyi di balik penampilannya yang indah. Perbedaan antara tahap puncak tingkat 5 dan tahap atas tingkat 4 sangat besar. Lebih jauh lagi, ia memiliki 98% esensi purba tersebut, bahkan 100 Fang Yuan tidak dapat dibandingkan dengannya. Di laut purba kristal ungu, ada cacing Gu yang terbang. Sebuah tangan kecil berwarna emas, terbang secara acak di atas laut, seperti cahaya kemasan. Ini adalah Gu Vital Tai Mubai, cacing Gu peringkat 5 yang pernah ia gunakan saat ia bertarung melawan Kumo dan Wu Gui di Gunung Sanca, Gu yang berubah menjadi emas. Gu yang berubah menjadi emas memiliki kekuatan besar, makhluk hidup apapun yang terkena serangan akan berubah menjadi emas murni, kehilangan nyawa mereka. Bahkan Kumo dan Wu Gui tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Adapun Yi Huo, Kong Ritian dan para kultivator tahap puncak peringkat 4 lainnya, mereka bahkan tidak berani mengamati pertempuran itu, mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Ini adalah metode serangan jarak jauh terkuat Tai Mubai. Jika Fang Yuan mencoba menggunakan pertempuran jarak jauh, hantu binatang yang memiliki kekuatan Qi akan berubah menjadi patung. Emas setelah terkena cahaya keemasan, mengorbankan diri mereka sendiri. Fang Yuan tidak akan dapat mengambilnya lagi. Selain Gu yang berubah menjadi emas, di dasar laut kristal ungu, ada arus kuning emas. Arus ini seperti emas yang meleleh, berenang di dasar laut. Ini adalah Gu logam cair, juga peringkat 5, setelah diaktifkan, ia memiliki pertahanan yang hebat, dan memungkinkan seorang Gu Master tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Yang paling menakjubkan, itu adalah bentuk cair, dan dapat mengubah bentuknya sesuka hati, bahkan jika itu ditembus, ia dapat menyusun kembali dirinya sendiri seperti air, dan merupakan kacang yang sulit dipecahkan. Jika Tai Mubai menggunakan Gu logam cair, bahkan jika Fang Yuan menggunakan semua kekuatannya, ia tidak akan dapat menghancurkan pertahanan ini. Di lautan kristal ungu, ada bola mata lain. Itu tampak tidak mencolok, tetapi kadang-kadang memancarkan cahaya keemasan, menarik perhatian dan lebih memikat daripada bintang-bintang di langit. Ini adalah Gu tatapan Vajra. Itu juga peringkat 5, tetapi bukan metode investigasi, melainkan Gu tipe serangan. Setelah diaktifkan oleh seorang Gu Master, tatapan tak berbentuk itu memperoleh kekuatan menyerang, seperti tiang raksasa yang menghantam jantung seseorang. Begitu kontak mata terjadi, tatapan itu dapat langsung menyerang jiwa lawan. Gu ini disembunyikan oleh Tai Mubai, bahkan selama pertempuran melawan Kumo dan Wu Gui, tatapan itu tidak digunakan. Begitu digunakan, itu akan menjadi kontes jiwa antara kedua Gu Master, dan pemenangnya akan diputuskan. Itu adalah kartu truf yang seharusnya hanya digunakan di akhir. Tai Mubai pernah menggunakan banyak Gu yang berbeda untuk memperkuat fondasi jiwanya. Sementara itu, Fang Yuan berjalan di jalur kekuatan, jiwanya tidak diperkuat. Jika Tai Mubai menggunakan Gu tatapan Vajra, dia hanya perlu mempertahankan kontak mata dengan Fang Yuan selama sedetik, dan jiwa Fang Yuan akan hancur total. Untuk menggunakan Gu tatapan Vajra ini, mata emas harus digunakan. Jika seseorang menggunakan mata biasa untuk ini, mereka mungkin membuat diri mereka buta. Hanya dengan menggunakan 2 Gu mata emas, dan mengubah mata sendiri menjadi mata emas,
mereka dapat menggunakan Gu Tatapan Vajra dengan aman. Jelas, karena Tai Mobai memiliki Gu Tatapan Vajra, ia secara alami memiliki mata emas. Sama seperti bagaimana Fang Yuan mengubah kulitnya menjadi kulit perunggu, dan tulang menjadi tulang besi esensi. Selain dari 3 Gu peringkat 5 ini, tubuh Tai Mobai juga memiliki 4 cacing Gu peringkat 4. Gu Naga Emas, Gu Angin Emas, Gu Mantel Emas, Gu Aurora Emas, semuanya adalah cacing Gu yang luar biasa, dan merupakan cacing Gu berkualitas tinggi di dalam jalur logam. Cacing Gu ini semuanya digali oleh Fang Yuan. Setelah memastikan bahwa Tai Mobai tidak memiliki cacing Gu lain padanya, Fang Yuan mengeluarkan Gu Plasenta kekuatan binatang, dan mengaktifkannya di sekitar perut Tai Mobai. Setelah Tai Mobai kehilangan nyawanya, lubangnya mulai mengecil. Saat ini, setelah dihisap oleh Gu Plasenta kekuatan binatang, lubang itu terbang keluar dari tubuh Tai Mobai, dan mendarat di plasenta, dimakan oleh binatang buas di dalam plasenta. Setelah melahap lubang itu, plasenta Gu kekuatan binatang yang kasar menjadi berkilau dan berkilau. Embrio aslinya tampak seperti terbuat dari tanah dan memiliki celah-celah di permukaannya, tetapi sekarang tampak berbeda, tebal dan padat, seperti batu bata beton. Plasenta Gu kekuatan binatang ini digunakan seperti ini, sesuai dengan ide aneh pemilik asli tanah yang diberkati itu. Terus-menerus menyerap lubang Gu Master, lalu perlahan-lahan terakumulasi dan berubah secara kualitatif. Untuk menyempurnakan Gu lubang kedua, lubang secara alami adalah bahan utamanya. Plasenta Gu kekuatan binatang yang disempurnakan dimaksudkan untuk menjarah lubang orang lain. Membunuh nyawa untuk mencapai kesuksesan, ini adalah metode jalur iblis. Orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa Gu abadi jalur kekuatan kuno bukanlah orang yang baik. Gu plasenta berkekuatan binatang ini, jika orang lain menggunakannya, mereka mungkin merasa bersalah, tetapi Fang Yuan sangat baik-baik saja menggunakannya. Dia sama sekali tidak memiliki tekanan mental. Dalam kehidupan sebelumnya, untuk memurnikan jangkrik musim semi musim gugur, dia membunuh orang-orang di daratan lebih dari 10.000 mil, darah mengalir ke sungai saat dia menyebabkan pertumpahan darah yang sangat besar di dunia, dia bahkan tidak dapat menghitung berapa banyak orang yang dia bunuh. Bagaimana membunuh seorang Master Gu sekarang dapat memengaruhinya? Bagus, bagus, bagus. Gu Plasenta berkekuatan binatang ini, setelah menyerap bukaan Tai Mobai, itu telah meningkatkan bakat Gu bukaan kedua menjadi 40%. Hebat, luar biasa. Menggunakan angka untuk menebus kualitas agar dapat menerobos. Ini adalah aturan menggunakan kuantitas semata untuk memicu perubahan kualitatif. Melampaui dunia fana, dan menjadi Gu abadi, bagaimana mungkin tidak ada harga yang harus dibayar. Saat itu ketika saya memurnikan jangkrik musim semi musim gugur, saya membantai lebih dari 10 juta orang, itu juga karena ini. Semakin baik bukaan yang diserap dan semakin besar angkanya, semakin tinggi pula bakat Gu bukaan kedua yang disempurnakan di masa mendatang. Selanjutnya, aku harus membunuh Master Gu, melakukan pembunuhan besar-besaran, dan menggunakan semua bukaan mereka untuk meningkatkan Gu Plasenta kekuatan binatangku. Hahaha, hahaha. Fang Yuan memeriksa Gu Plasenta kekuatan binatang dengan saksama, sangat senang, dan mengangkat kepalanya sambil tertawa. Mengapa dia membunuh kelompok klan Tai? Itu untuk membuat klan Tai marah dan mengirim Master Gu peringkat 5. Kedatangan satu Master Gu peringkat 5 akan merusak keseimbangan, menyebabkan reaksi berantai, dan menarik lebih banyak Master Gu peringkat 5. Semua Master Gu peringkat 5 dan 4 ini adalah mangsaku. Untuk membantuku menyempurnakan Gu bukaan kedua. Fang Yuan tertawa. Semua rencana dan siasatnya, beberapa tahun perencanaan ini, dan semua risiko yang diambilnya, semuanya untuk momen ini. Betapa menakjubkannya ini adalah perasaan terbaik. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, saat kobaran api iblis menyala di matanya. Melihat kekuatan pertempuran yang sebenarnya, Tai Mobai tahap puncak peringkat 5 lebih dari 100 kali lebih kuat dari Fang Yuan. Hanya Gu emas, jika Fang Yuan terkena, dia akan mati, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika Tai Mobai hanya menggunakan Gu peringkat 4, esensi purba kristal ungu tahap puncak peringkat 5 miliknya bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh esensi purba emas kuning milik Fang Yuan. Tapi, dalam warisan tiga raja, Master Gu dibatasi oleh kekuatan surgawi, dan tidak dapat menggunakan cacing Gu mereka. Pada saat yang sama, pertahanan mereka semua terbatas, dan mereka menjadi sangat rapuh.
Tapi Fang Yuan berbeda, dia memiliki bantuan roh tanah. Apa itu roh tanah? Penguasa tanah yang diberkati. Dengan bantuannya, Fang Yuan dapat menggunakan cacing gunya di dalam warisan tiga raja. Sementara itu, Tai Mo Bai memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5, tetapi set gunya yang kuat tidak dapat digunakan. Berdiri di hadapan Fang Yuan, dia adalah target hidup, hanya seekor ternak. Tanpa semua pertahanannya, dia rapuh seperti bayi. Dia bahkan tidak dapat menggunakan satu pun cacing gu jalur logam, dia bahkan tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya, mengumpulkan set cacing gu ini, dan sekarang semuanya menjadi milik Fang Yuan. Setelah Fang Yuan membunuh Tai Mo Bai, dia menyimpan semua cacing gu di dalam lubangnya. Aura Spring Autumn Cicada hanya dapat menekan cacing gu peringkat 4. Ketiga gu peringkat 5 ini tidak dapat dikendalikan oleh Fang Yuan, tetapi karena lokasinya, cacing gu ini dibatasi oleh kekuatan surgawi, tidak dapat bergerak sama sekali. Saat esensi purba Fang Yuan memurnikan mereka menyerah dan berganti pemilik. Bagus, kamu memperoleh aperture tahap puncak peringkat 5, dengan cara ini, bakat Gu aperture kedua telah meningkat menjadi 40%. Tetapi kamu harus perhatikan, untuk memindahkanmu lebih awal, dan mendukung seranganmu, kami menghabiskan cukup banyak esensi abadi. Suara roh tanah datang, memperingatkan Fang Yuan. Fang Yuan berhenti tertawa, ekspresinya menjadi tenang, aku sudah mempertimbangkannya. Dia mencibir, matanya bersinar dengan cemerlang, karena nadanya sangat percaya diri dan mengendalikan situasi. Dia melanjutkan, Bagui, kamu telah tidur terlalu lama, tanah yang diberkati telah direnovasi oleh tiga raja, kamu kehilangan terlalu banyak kendali atasnya. Bahkan sebagai roh tanah yang diberkati, meskipun kamu dapat menimpa perubahan ini, itu akan menghabiskan terlalu banyak esensi abadi. Hanya ada sedikit esensi abadi yang tersisa di dalam kuali. Jika kita membagi esensi ini menjadi 16 bagian, maka jumlah yang kita gunakan sebelumnya akan menjadi setengah bagian. Bagui tercengang, memuji, kamu benar sekali. Kamu benar-benar berhasil menghitung pengeluaran esensi abadi dengan sangat akurat, penampilanmu benar-benar membuatku takjub. Fang Yuan adalah seorang gu abadi di kehidupan sebelumnya, dia sangat akrab dengan penggunaan esensi abadi. Mudah untuk membuat perhitungan yang akurat seperti itu. Saya memperkirakan bahwa di antara 16 bagian, setidaknya 8 diperlukan untuk penyempurnaan gu bukaan kedua. Sedangkan untuk 8 sisanya, kita membutuhkan 4 untuk mempertahankan tanah yang diberkati, dan untuk membunuh Master Gu, kita membutuhkan lebih dari 3 bagian. Bagian terakhir akan disimpan untuk menangani keadaan darurat. Namun Bagui berkata, anak muda, kali ini kamu salah. Untuk menyempurnakan gu abadi, kita membutuhkan 10 bagian, dan untuk mempertahankan warisan tiga raja, kita hanya membutuhkan 2. Setelah kamu membunuh cukup banyak orang, aku akan menutup tanah yang diberkati. Tidak, aku tidak salah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, untuk menyempurnakan gu bukaan kedua, meskipun kita perlu mengeluarkan esensi abadi, pengeluaran beberapa langkah dapat diganti dengan batu purba. Dengan begitu, kita dapat menghemat 2 bagian esensi abadi. Selain itu, kamu tidak dapat menutup warisan, kamu harus membiarkan pintu masuk terbuka sepanjang waktu. Petik 2. Mengapa? Roh tanah bertanya. Fang Yuan menjawab, karena begitu kamu menutup warisan, masalahku membunuh Master Gu peringkat 5 akan terungkap. Saat itu, situasi seperti itu akan menarik musuh yang lebih kuat. Bahkan jika kamu menutup tanah yang diberkati, kamu tidak dapat mengusir Master Gu yang tersisa di warisan. Itu karena tiga raja memodifikasi tanah yang diberkati. Kamu perlu membuang banyak esensi abadi untuk mengusir mereka. Esensi abadi sudah menipis, bahkan sebagian penting, itu diperlukan untuk penyempurnaan. Menjelang tahap pemurnian selanjutnya, esensi abadi akan menipis, dan tanah yang diberkati akan berada di ambang kehancuran, dan memiliki banyak celah, yang menghubungkan ke dunia luar. Tidak ada gunanya menutup tanah yang diberkati, ketika kekuatanmu turun drastis, aula ini akan ditemukan. Pada saat itu, kita akan diserang oleh para Master Gu, dan pemurnian. Kemungkinan akan gagal. Setelah beberapa saat hening, roh tanah berkata, kamu benar, tetapi metodemu memiliki kelemahan fatal. Jika kita menggunakan batu purba untuk menggantikan esensi abadi, kamu membutuhkan setidaknya 30 juta batu purba. Apakah kamu punya sebanyak itu? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak.
Aku hanya punya 1 juta batu purba, itu jelas tidak cukup. Tetapi itu tidak masalah, ada Master Gu lainnya, terutama Master Gu peringkat 4 dan 5 ini, mereka pasti kaya, setelah kita membunuh mereka, apakah kita perlu khawatir tentang batu purba? Bagui mempertimbangkannya sejenak, kau benar, bantuan yang bisa kuberikan padamu akan berkurang. Menjelang akhir penyempurnaan, itulah langkah yang paling penting, kami akan bertindak sesuai dengan saranmu. Bab 380, Pembantaian Tingkat 5. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pertarungan antar anjing berakhir. Pertahanan kelompok anjing lapis baja sangat kuat. Master Gu Iblis tingkat 5 Kumo dikelilingi oleh beberapa ratus anjing lapis baja, merasa sangat senang. Anjing lapis baja memiliki baju besi kulit tebal, hitam dan berat, seperti baja. Dalam warisan Raja Kuan, anjing ini memiliki pertahanan terbesar di antara anjing selama 50 ronde pertama. Baru saja sebelumnya, Kumo mengendalikan kelompok anjing, dan memenangkan pertarungan. Hasil pertarungannya luar biasa, menggunakan perbudakan anjing untuk merekrut Raja Anjing Bermata Giok. Raja Anjing Bermata Giok ini bukan hanya Raja 100 binatang, ia juga memiliki cacing Gu liar yang efektif melawan anjing Yin. Terakhir kali, aku gagal karena anjing Yin. Anjing biasa tidak dapat menyerang tubuh tak berbentuk ini, dengan Raja Anjing Bermata Giok, aku tidak takut sekarang. Ini baru ronde ke-18 warisan Raja Kuan, dan Kumo sudah memiliki Raja Anjing, dan sejumlah besar anjing lapis baja. Bagaimanapun, dia adalah seorang Gu Master peringkat 5, dia memiliki metode yang luar biasa. Pada saat yang sama, keberuntungannya kali ini sangat hebat. Warisan Raja Kuan seperti ini, warisan yang paling membutuhkan keberuntungan di antara ketiga warisan. Jika Anda memulai dengan baik, keuntungan Anda akan membesar dan memudahkan Anda melewati tahap tengah dan selanjutnya. Terakhir kali, saya hanya mencapai ronde ke-68, saya terlalu malu untuk membicarakan hasil seperti itu. Kali ini, saya beruntung dan memiliki awal yang sangat baik. Namun, saya tidak bisa berpuas diri, Tai Mubai memilih warisan Raja Sin kali ini, saya mendengar bahwa sebelumnya, dia mencapai lebih dari 80 ronde. Memikirkan Tai Mubai, hati Kumo menjadi berat. Dia tahu bahwa jika dia bertarung sendirian, dia bukan tandingan Tai Mubai. Jadi, ketika dia memilih warisan, dia sengaja menghindari Tai Mubai, dan memilih warisan Raja Kuan. Sebenarnya, di antara ketiga warisan Raja Sin adalah yang paling mudah dilalui untuk beberapa ronde pertama. Master Gu dapat mengacaukan para pria berbulu dengan kata-kata, dan menang tanpa perlawanan. Metode pintas ini jelas disebarkan oleh Fang Yuan. Kumo memikirkannya sejenak, sebelum mengumpulkan pikirannya dan memutuskan untuk menggunakan waktunya untuk terus maju melalui ronde-ronde. Tepat pada saat ini, di hadapannya, ruang terbuka dan seorang pemuda yang tidak dikenalnya muncul. Siapa itu? Kumo terkejut. Dia telah mencoba warisan 3 raja berkali-kali. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang hal itu, tetapi adegan ini telah terjadi sebelumnya yang menyebabkannya tercengang karena tidak percaya. Orang itu tentu saja Fang Yuan. Dia mendengar teriakan Kumo dan tertawa, siapa itu? Orang yang menginginkan hidupmu. Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan Gu Naga Emas. Naga emas itu muncul sambil meraung. Kumis, naganya bergoyang mengikuti angin, sementara mata naganya menatap tajam, mengacungkan keempat cakarnya yang menakutkan. Kumo melihat ini dan hampir mengompol. Dia berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menggunakan Gu? Bagaimana ini mungkin? Beberapa saat sebelum kematiannya, dia menggigil dan mengaktifkan cacing Gu-nya dengan tergesa-gesa. Namun, dia tidak mendapat respons. Raungan, naga emas datang menyerang, mencakar, dan hampir menghancurkan seluruh tubuh bagian atasnya. Kumo yang hebat, seorang ahli dari satu generasi, dan pembangkit tenaga iblis tua, mati begitu saja. Ketika dia meninggal, dia bahkan tidak berhasil menggunakan tokennya. Tentu saja, dengan manipulasi roh tanah, bahkan jika dia menggunakan tokennya, tidak akan ada efeknya. Gu Naga Emas menyerang dengan sangat ganas, tetapi penanganannya sangat kasar, aku tidak bisa mengendalikannya dengan cermat. Fang Yuan mengingat serangan itu, dia ingin menghancurkan tengkorak Kumo, tetapi dia akhirnya menghancurkan seluruh tubuh bagian atasnya, sedikit mengejutkannya. Untungnya, lubang itu dekat dengan perut, dan tidak hancur. Fang Yuan melangkah maju,
pikirannya memasuki lubang itu, dan mulai menjarahnya. Kumo memiliki 8 cacing gu, tetapi hanya 1 gu tingkat 5, yang disebut gu tulang lunak, itu sangat tercela. Gu ini dapat mengubah tulang makhluk hidup apapun menjadi lunak dalam radius 25 km. Bahkan jika Fang Yuan mengubah tulangnya menjadi tulang besi esensi, dia tetap akan terpengaruh dan tulangnya akan menjadi lunak pada akhirnya. Saat itu, Fang Yuan tidak akan memiliki cara untuk melawan. Tanpa kerangkanya untuk menopangnya, dia akan seperti orang lumpuh, tergeletak di tanah, ususnya akan saling menekan dan pembuluh darah serta ototnya akan saling menyumbat. Bahkan tanpa serangan eksternal, tak lama kemudian, dia akan mati karenanya. Adapun 7 gu lainnya, semuanya adalah tingkat 4. Semua gu ini ada hubungannya dengan jalur tulang, dan tidak terlalu bagus. Sayang sekali, aku tidak tahu banyak tentang jalur tulang, yang paling bisa kulakukan adalah mengupas permukaannya. Jika aku mewarisi set cacing gu ini, kekuatan tempur yang bisa kutunjukkan tidak akan setengah dari Kumo. Aku harus menyimpannya untuk saat ini. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Pada level Kumo, set gu yang ia ciptakan sepenuhnya disesuaikan untuk dirinya sendiri, menggunakan gaya bertarungnya, pemahamannya tentang jalur tulang, dan pemahamannya terhadap pertempuran dan Master Gu. Fang Yuan paling terampil dalam jalur darah. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mendapat manfaat dari warisan lautan darah, dan menggunakan jalur darah untuk memulai penaklukannya. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalur darah. Jika Kumo adalah Master Gu jalur darah, situasinya akan berbeda. Setelah memakan cacing gu milik Kumo, Fang Yuan menggunakan gu plasenta kekuatan binatang dan melahap lubangnya. Setelah menerima nutrisi, gu plasenta kekuatan binatang tumbuh sedikit lagi. Permukaan betonnya memiliki lapisan tipis kilau, dan permukaannya lebih halus, seperti porselen yang dibuat dengan buruk. Sungguh disayangkan bagi Kumo, seorang ahli hebat yang lahir sebagai seorang kultivator tunggal, bekerja keras sendirian sepanjang hidupnya. Dia memiliki banyak pertemuan dan kesempatan dalam hidupnya, dan bersama dengan kerja kerasnya, setelah mengalami kesulitan besar, dia mencapai level ini. Akhirnya, dia meninggal, dan semua kerja keras dan hasil jerih payahnya menjadi rampasan Fang Yuan. Seorang Master Gu peringkat 5 yang hebat jatuh dari puncak, menjadi batu loncatan Fang Yuan. Sayang sekali gu perbudakan anjing tidak dapat diambil kembali, jika tidak, anjing-anjing ini akan menjadi milikku untuk dimanipulasi juga. Fang Yuan menatap anjing-anjing itu sambil mendesah, menghilang di tempat. Sebuah pertempuran sedang berlangsung dengan intens. Wu Gui memanipulasi anjing-anjing Akita Krisan, berkelahi dan terlibat dengan sekawanan besar anjing berlambang petir. Anjing-anjing Akita Krisan adalah jenis anjing dengan persatuan yang besar, semakin banyak jumlahnya, semakin besar pula kekuatannya. Namun Wu Gui tidak beruntung, ia hanya memiliki sekitar 40 anjing Akita Krisan. Ia menempatkan anjing-anjing ini di garis depan, karena ia berkonsentrasi dalam mengendalikan mereka. Anjing-anjing Akita Krisan itu sedang melawan sekawanan anjing berlambang petir yang 5 kali lebih besar dari mereka. Mereka semua terluka tetapi tidak mati. Kombinasi dan kerjasama yang luar biasa menunjukkan bakat teladan Wu Gui dalam memperbudak binatang buas. Wu Gui telah menjadi Master Gu jalur perbudakan bertahun-tahun yang lalu, tetapi akhirnya karena kurangnya sumber daya, ia harus mengubah jalurnya. Swoosh! Fang Yuan tiba-tiba muncul di belakang Wu Gui. Wu Gui menghabiskan seluruh usahanya untuk mengendalikan anjing-anjing Akita Krisan, ia tidak merasakan kedatangan Fang Yuan. Jika pada waktu normal, dia akan menggunakan Gu investigasi, dan begitu Fang Yuan muncul, dia akan langsung diserang. Namun, di tanah yang diberkati Gu abadi ini, dia hanyalah orang biasa yang hanya mampu mengendalikan Gu perbudakan anjing dan beberapa yang lain, semua modifikasi tubuh padanya juga sepenuhnya dibatasi. Tentu saja, itu juga karena Wu Gui berkonsentrasi penuh pada pertempuran anjing. Fang Yuan tidak berbicara sampah, dia melambaikan tangannya dan paku tulang terbang keluar. Puci, suara renyah, dan paku tulang panjang seperti tombak menusuk jantung Wu Gui, saat ujung runcing yang tajam menusuk ke tanah. Pupil mata Wu Gui menyusut menjadi seukuran peniti saat dia benar-benar tertegun dan bingung dengan serangan fatal ini. Siapa yang mencoba membunuhku? Dia membuka mulutnya dan darah segar mengalir keluar seperti sungai. Dia perlahan berbalik, berusaha mati-matian untuk melihat wajah pelakunya. Namun sayang, ia kehilangan semua tanda kehidupan saat ia berbalik setengah jalan.
Tubuh Wu Gui ambruk seperti tumpukan lumpur, tergantung di paku tulang. Ahli iblis ini yang bahkan lebih senior dari Tai Mu Bai, yang terkenal 200 tahun lalu, telah meninggal juga. Saat ia meninggal, matanya terbelalak, mencoba melihat siapa pembunuhnya. Namun keinginan sederhana ini tidak dikabulkan. Wu Gui yang agung, meninggal dengan kesedihan. Setelah ia meninggal, anjing-anjing Akita Krisan yang kehilangan kendali tuannya segera ditelan oleh anjing-anjing simbol petir. Anjing-anjing simbol petir ini melolong saat mereka menerkam Fang Yuan. Raung, Fang Yuan melambaikan tangannya, saat naga emas muncul lagi, membantai semua anjing simbol petir ini yang tidak tahu lebih baik. Fang Yuan dengan cepat mendatangi mayat Wu Gui, melakukan hal yang sama lagi. Menyimpan cacing gunya lalu memberi makan lubangnya ke gu plasenta kekuatan binatang. Wu Gui memiliki satu gu peringkat 5. Bentuknya oval dan hitam seperti batu Yuhua 1. Namun permukaannya memiliki 7 tanda putih, dan tampak sangat aneh dan gelap. Itu adalah gu hitam pekat. Begitu gu diaktifkan, ia akan mengeluarkan asap hitam. Cacing gu apapun di bawah peringkat 6 akan terkontaminasi oleh asap hitam dan menerima berbagai tingkat penyegelan, kehilangan kemampuan mereka. Adapun cacing gu lainnya, ada 8 hingga 9, semuanya peringkat 4. Namun mereka bercampur di antara jalur yang berbeda, dan berantakan, tidak seperti set gu lengkap milik Kumo dan Tai Mu Bai. Ini adalah cacing gu milik Wu Gui, meskipun mereka dapat membentuk satu set, mereka bukanlah satu set lengkap. Alasan mengapa ia dapat menjelajahi perbatasan selatan sebagian besar karena gu hitam pekat. Tidak dapat disangkal, gu hitam pekat adalah gu peringkat 5 yang sangat berguna. Fang Yuan sangat senang telah mendapatkannya. Ia menyimpan gu hitam pekat itu ke dalam lubangnya, tetapi meletakkan sisa gu peringkat 4 ke dalam sakunya. Lubangnya sudah memiliki banyak cacing gu, di antaranya, ia memiliki 5 cacing gu peringkat 5, dan banyak gu peringkat 4. Hal ini memberikan banyak tekanan pada aperture-nya. Yang terpenting, hal ini dikarenakan Spring Autumn Cicada, gu tingkat 6 ini sedang dalam masa pemulihan, dan memancarkan tekanan yang besar pada aperture Fang Yuan. Aliran waktu di tanah yang diberkati 3 kali lebih cepat dari dunia luar, mempercepat pemulihan Spring Autumn Cicada. Aku harus berpacu dengan waktu, dengan cepat menyempurnakan gu aperture kedua. Dengan aperture kedua, aku akan mampu meringankan tekanan yang diberikan Spring Autumn Cicada kepadaku. Bagi Fang Yuan, situasinya sangat terburu-buru. Dia tidak hanya ingin menyempurnakan gu bukaan kedua, dia juga ingin berjaga-jaga terhadap ancaman besar ini, jangkrik musim semi musim gugur. Menjelang akhir penyempurnaan, tanah yang diberkati akan penuh dengan kekurangan, dan setelah terhubung dengan dunia luar, dia mungkin menerima serangan kelompok dari banyak Master Gu. Saat itu, roh tanah akan menjadi lemah dan tidak berdaya, tidak akan berguna dan Fang Yuan akan berada dalam bahaya paling besar selama periode itu. Menyempurnakan gu bukaan kedua, semakin dekat kita dengan akhir, semakin sulit jadinya. Terutama langkah terakhir itu, aku perlu menggunakan gu perjalanan ilahi. Aku harus fokus dan berkonsentrasi, tubuhku akan berada dalam bahaya besar. Kematian Wu Gui adalah pelajaran terbaik bagi Fang Yuan, dia harus berjaga-jaga terhadap situasi seperti itu. Namun situasinya sedikit berbeda. Aku punya bidak catur lain, yaitu Bai Ningbing. Hehehe, dia menggunakan gu sumpah racun sebelumnya, dia bisa dipercaya. Sepertinya menjelang akhir, aku akan membutuhkannya untuk melindungiku. Berpikir demikian, Fang Yuan menghilang, dan muncul di hadapan Bai Ningbing. Fang Yuan, bagaimana kamu bisa tiba-tiba datang ke sini? Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan terkejut dan curiga.